Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya, sebab ia merupakan tiang agama. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Salat adalah sebaik-baik amal seorang muslim dan merupakan amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Luruskan dan mendekatlah, beramallah dan pilihlah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah menjaga wudu melainkan seorang mukmin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi dan Ibnu Hibban dari sahabat Al-Walid radhiyallahu anhu, dan juga dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 115. Ada juga riwayat dengan lafaz yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Istiqamahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 412. Di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salata wa ma malakat aymanukum." Kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saudaraku, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Perhatikanlah fenomena yang terjadi saat ini, yaitu banyaknya kaum muslimin yang melalaikan masalah salat. Sebagian mereka ada yang melalaikan dan tidak memperhatikan salatnya, kadang dikerjakan dan kadang-kadang tidak. Sebagian lainnya tidak memperhatikan tata caranya, dan sebagian lainnya lagi tidak memperhatikan masalah tumakninah, tata cara wudu, berjamaah, dan segala apa yang diatur dalam masalah salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat wajib ini dengan dimi'rajkan, diangkat ke langit didampingi oleh malaikat Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis menuju ke langit. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Tetapi nanti ketika di akhirat baru dapat melihat Allah kalau seorang muslim sudah masuk surga. Mereka akan melihat wajah Allah yang merupakan nikmat terbesar sesudah dimasukkan ke surga. Nabi Musa alaihi salam saja ketika akan melihat Allah di dunia, beliau jatuh pingsan. Hal itu terjadi ketika beliau baru melihat cahayanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak berbicara langsung oleh Allah Ta'ala, kemudian diberikan kewajiban salat.
Awalnya, beliau menerima kewajiban salat sebanyak 50 kali. Namun, atas usul Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya hanya menerima kewajiban salat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Di samping menerima kewajiban salat yang 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diizinkan untuk melihat surga dan neraka. Lalu ketika beliau kembali ke bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan salat. Ketika itu, waktu-waktu salat belum dijelaskan. Mereka hanya diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kemudian setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya masalah salat kepada para sahabat dan beliau sangat menekankan hal itu. Kalau kita melihat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 162 dalam kurung 259 tentang dimi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat dan tidak menerima kewajiban ibadah lainnya, ini menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Kita juga harus memperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat ini setelah beliau melakukan dakwah tauhid, dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hal ini sama dengan yang terjadi pada umatnya, yaitu kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang merupakan kalimat tauhid yang terlebih dahulu, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan salat. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Allah menjelaskan bahwa aku adalah Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk melaksanakan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Al-Quran Surat Thaha ayat 14. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam mendirikan salat setelah Allah menyebutkan masalah tauhid. Seorang muslim harus dapat memahami bahwa tauhid sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tentang masalah tauhid dan pembagiannya bisa dilihat dalam buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Setiap muslim dan muslimah wajib mengakui bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta yang menciptakan manusia, memberikan rizki dan mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, dia wajib beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Seorang muslim wajib mentauhidkan Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ibadah tanpa didasari dengan tauhid dan keikhlasan maka tidak ada nilainya. Karena itu, dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Ibadah yang pokok setelah tauhid adalah salat, dan masalah yang terbesar adalah masalah salat. Maka salat hanya diperuntukkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 2.